and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu langsung disimak. Kupandang pantulan wajahku ini di depan kaca rias, terasa berbeda, begitu asing. Siapa dia? Hanya berbekal dempul dan beberapa usapan blush on warna dusty pink membuat muka ini jadi pangkling. Tidak seperti wanita lain yang berbahagia saat menatap pantulan dirinya berbalut baju dan riasan pengantin, berlenggak-lenggok memotret diri untuk dibagikan pada sosial medianya, tetapi tidak denganku. Perasaanku berbeda. Hal ini paling memuakkan seumur hidupku. Tak ada senyuman, tak ada buncah keharuan, hanya ratapan kesedihan tersemat di balik riasan sempurna. Di malam ini, tepat 1 tahun setelah hari kelulusan dari SMA, aku harus menuruti keinginan ayah untuk menjadi putri kebanggaannya. Bangga? Tidak, lebih tepatnya puas, sebab telah menjadikanku imbalan atas kesalahan dirinya. Meski jengkel, aku tetap pasrah menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Pria beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya denganku. Ya, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Aku Ani, gadis 19 tahun dengan tai lalat di hidung sisi kanan. Kata ibuku, tai lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun, saat ini aku merasa menjadi wanita yang paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi, aku resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 40 tahun kawan ayahku. Pelakor. Ya, mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkan lahir batinku untuk ini. Tak peduli apa kata orang, bagiku aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada orang tuaku. Danang Prasetyo adalah wakil nikahku, lebih tepatnya ayahku. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak hayal utang kami menumpuk. Bahkan rumah yang kami tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahku, tapi dengan jalan aku harus menikah dengannya. Awalnya aku menolak keras, bahkan sempat membenci ayahku sendiri. Kenapa ia rela menjual anak satu-satunya pada lelaki tamak seperti dia? Aku pun mencoba kabur dengan kekasihku Ridwan, pria berlangsung pipit dengan jarak 5 tahun lebih tua dariku. Kami berencana untuk tinggal sementara di rumah budinya Ridwan. Ibu juga membelaku. Beliau menutupi keberadaan dari ayah, padahal dia sendiri yang merencanakannya. Tepat seminggu sebelum hari pernikahan ini, aku tak pulang. Setelah mengaji di musola, Ridwan sudah bersiap menjemputku dengan motor bututnya, membawa perbekalan seadanya. Tak lupa seberapa barang milikku yang sudah dipersiapkan ibu dan dalam sebuah tas jinjing besar. Kami pun segera bertolak. Bak buron yang diburu melesat pergi tanpa sempat berpamit pada ibu. Meski ada perasaan takut, tapi nekat kami lebih kuat untuk menolak perjodohan paksa ini. Namun tak butuh waktu lama, hanya 4 hari saja aku sudah ditemukan ayah dan anak buah Tomo ketika berada di teras. Saat mengetahuinya, aku berusaha lari dan Ridwan pun menghadang ayah. Dengan tergesa-gesa, aku lari secepat mungkin, akan tetapi aku tersentak saat mendengar jeritan Ridwan. Saat menoleh ke belakang, kulihat Ridwan dikeroyok ketiga anak buah Tomo. Bahkan suara debum kepalan tangan yang mereka beradu dengan tubuh Ridwan terdengar begitu menyayat. Wajahnya sudah bersimbah darah dengan tubuh terhuyung.
Kuurungkan niatku dan kembali menghampiri Ridwan yang sudah terkapar di tanah. Aku membalik tubuhku yang tersungkur, kuangkat kepalanya ke pangkuan, wajahnya penuh luka. Aku terisak mengusap muka kotor kekasihku dari tanah yang menempel. Ya Allah mas, aku enggak lilo kamu kayak gini. Kalau kamu ingin Ridwan selamat, kamu harus nurut sama aku, kata ayah bentakku. Ridwan menggeleng, mulutnya bergetar, merembeskan darah kental. Kamu jangan nikah sama orang itu, An. Aku terdiam lama memandangnya dengan tenggorokan bergetar. Aku tak mau orang yang kusayangi disakiti seperti ini. Untuk itu, saat itu juga keputusan pasrah dibawa pulang oleh ayah dengan syarat jangan pernah lagi ganggu Ridwan. Aku meminta anak buah Tomo agar membawa Ridwan ke rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Tatapan Ridwan kala itu membuat hatiku pedih. Ia masih terkapar di sana. Saat ayah menyeret paksa tubuh ini, 3 kali aku menolak ke belakang sembari berjalan mengikuti langkah cepat ayah. Dan ketiga kali itu pula Ridwan tak mau memandangku lagi. Ia membuang muka, sakit rasanya. Aku akan meninggalkan lelaki yang kucintai selama 2 tahun ini. Tak doain yang baik-baik, Nduk, meski aku nggak ikhlas. Moga aja hidupmu lebih enak sama Tomo, kata ibuku sembari membenarkan jilbab putih panjang yang aku kenakan. Aku hanya mengangguk lemah, mematuhi diri di cermin besar kamarku. Aku sudah dirias sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Tomo. Hanya menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Kutatap wajah penuh sandiwara ini, ingin rasanya berontak, tapi apa daya, aku juga tak mau orang tuaku susah berbelit hutang-hutang itu. Suara deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. Ada perasaan kesal dalam dada. Mendengar suara tawa, ayah menyambut ramah mereka. Ibu mengusap punggungku halus, lalu menjulurkan tangan untuk mengajakku keluar kamar menemui mereka. Ketika sampai pada ruang tamu, semua pandangan seketika menoleh ke arahku. Kutundukkan wajah, rasanya begitu malas melihat wajah sumringah mereka. Meski tak terlihat mengawasi, aku juga mengenali wajah-wajah itu. Beberapa tetangga dan saudara, 2 orang bapak penghulu, juga 3 orang asing. Jelas sekali pria yang berperut setelan jas adalah Tomo. Wanita yang berkebaya adalah istrinya. Juga seorang pemuda tampan dengan kemeja batik slim fit. Pasti dia anak mereka. Tanpa menunggu lagi, aku sudah dituntun duduk sebelah Tomo. Depan meja kotak kecil berbaut taplak rendang putih, berhadapan dengan ayah dan kedua nudin nikah. Acara pun segera dimulai. Khidmat diawali khutbah nikah oleh salah satu mudin. Kemudian mudin satunya lagi menjabat erat tangan Tomo, menuntunnya untuk mengucapkan ikrar suci. Saya terima nikahnya Ani Darmawati binti Danang Prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah. Semua menengadakan tangan untuk mengamini doa dari penghulu. Aku pun melakukannya, meski dalam hati menolak untuk mengamini. Kulirik wajah lagi di sampingku, ada sedikit kerutan di sebelah matanya. Benar saja, karena umur hampir setengah abad, ingin rasanya ku capik wajahnya. Ku congkel paksa bola matanya agar keluar dan tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Aku sudah mendengar rumor sebelumnya bahwa Tomo sudah 2 kali menikah. Istri yang pertama kabur karena tak kuat hati melihat suaminya menikah lagi. Ini berarti aku adalah istri ketiga baginya. Lelaki bangsat, pikirku.
Setelah melihat Tomo, tak kusangka pandangan mataku juga terarah ke ujung kanan. Kulihat istrinya di sana menatapku dengan wajah geram. Kusungingkan senyuman sinis ke arahnya, seakan mengejek. Bibirnya mengetuk, menyiratkan kekesalan. Tak pedulikan aku heran, kenapa ia harus berbagi suami seperti ini. Setelah mendatangi buku nikah dan sedikit ramah tamah, acara pun berakhir. Acara pernikahan ini memang dibuat sederhana, hanya mengambil inti sakral yakni akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan dipindah ke rumah Tomo. Kulihat ayah tertawa lepas merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Sebal memuaskan sekali. Mbak Fani atau istri Tomo mengambil alih koper dari tangan ibuku dan memasukkan ke dalam mobil. Kulihat lelaki yang bersender di mobil memainkan ponselnya. Dika namanya. Ya, dia adalah anak Tomo dan Fani. Seharusnya aku lebih cocok menikah dengannya dibanding dengan tua bangka itu. Mbak Fani berkali-kali memanggilnya agar pembantu memasukkan keperluan, tetapi dia cuek saja, tak membalas omelan ibunya. Malah semakin asik tersenyum sendiri memandang gawainya. Ku dekat erat tubuh ibuku penuh baru. Belasan tahun sudah aku selalu mendampinginya. Rasanya tak ingin ku lepas pelukannya. Terakhirnya ini, buliran bening tak henti luruh membasahi pipinya. Ia pun melepas perlahan. Sudah Nduk, jangan kebanyakan drama. Make upmu jadi luntur kan? Ia berkata sembrani mengusap pipiku penuh hati-hati. Kemudian tersenyum mengangguk, sembrani menggenggam erat jemariku, mengikhlaskan. Setelah berpamitan pada orang tua, kami berangkat menuju rumah Tomo. Aku duduk sebelah Tomo di kursi belakang. Bagian kemudi ditempati Dika beserta Mbak Fani di depan. Berulang kali kulirik kaca spion di atas dashboard depan. Saat itu pula aku dan Mbak Fani saling melemparkan pandangan sinis. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Kuedarkan pandanganku di sekitar, memandang rumah besar berlantai 2 dengan model klasik benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Dika memarkir mobil di samping rumah. Di sana berjejer pula beberapa mobil mewah dan motor-motor gede, seperti punya para artis. Begitu kayakah Tomo? Yang ku tahu dia hanya punya bisnis bahan-bahan bangunan. Entah, mungkin ada yang lain, aku pun tak tahu, dan tentunya tak pernah mau tahu. Tomo membuka pintu untukku, tangan menjulur mengisyaratkan untuk ditarik ke luar mobil. Tak kugubris. Kusingkirkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil sambil mengangkat belakang gaun kebayaku yang panjang. Di depan rumah sudah menanti 2 wanita dengan daster lusuh. Sembari membungkukkan badan, Tomo memperkenalkan padaku. "Ani, ini Mbak Ija, kalau butuh apa tinggal panggil dia," katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dilihat dari rambut putihnya. "Ini Warni, bagian masak, kalau pengen apa-apa aja bilang sama dia." Kulirik wanita yang ditunjuk Tomo. Dia terlihat masih muda, mungkin sekitar 25 tahunan, mempunyai paras yang lumayan ayu, hanya saja tertutupi oleh daster kumuhnya. Mbak Fani keluar dari mobil saat melihatku. Dia melengos. Dia berjalan masuk dengan menghentakkan kaki. Rasa sakit yang menyelinap di dadaku seperti dicubit. Aku mencoba memahami perasaannya.
Mana ada di dunia ini wanita yang mau berbagi sama suami. Apapun alasannya, aku adalah duri dalam pernikahannya. Tomo merangkulkan tangannya di belakang bahuku dan mencoba menyeretku untuk masuk. Aku menoleh dan menepisnya. Ia tersenyum. Ku berikan pandangan muak kepadanya. Ia berlalu dengan tetap tersenyum nakal. Jijik aku melihatnya. Bagaimana bisa aku harus hidup setiap hari dengannya? Dari belakang Dika mendekat ke arahku. "Welcome to the hill," katanya sembari berlalu masuk ke dalam rumah sambil memasukkan kedua tangan dalam celana formanya. Mbok Ijah berjalan mendahului dan mengisyaratkan agar aku mengikutinya. Ia berkata untuk mengantarku menuju kamar. Koper sudah digeret oleh Mbok Warni tanpa diperintah. Enak sekali jadi orang kaya, pikirku. Tinggal tunjuk ini itu, semua sudah tersedia dan beres. Entah apa yang harus bersyukur atau sedih menjalani kehidupan yang baru yang sungguh berbeda ini. Sampai di depan sebuah pintu jati besar dengan rangkaian melati di atasnya, kedua membungkukkan badan lalu berpamit pergi. Ku tarik pelan gagang pintu, menyusuri pandang, menelisik isi kamar. Polesan cat hijau lain terasa serasi dengan barang-barang dalam ruangan yang warna senada. Sebuah ranjang kurir-kurir kayu jati ukuran besar bertabur bunga mawar, seakan menanti ritual malam pertama. Dihiasi lampu tidur redup temaran juga alunan musik jazz dari TV LED berukuran 50 in, seolah membiusku agar mabuk kepayang. Aku semakin muak, belum lagi campuran aromaterapi dari diffuser di atas meja membaur jadi satu dengan semerbak mawar. Begitu langu, dengan memantapkan hati, kulangkahkan kaki memasuki ruangan baru dalam kehidupanku. Ku tanggalkan semua perintihan pengantin memuakan ini dan pengantinnya. Dengan baby doll kesayanganku, hapus paksa makeup yang telah dipoleskan selama 2 jam dari sore tadi. Aku merasa seorang badut yang terpaksa menghibur demi sebuah imbalan. Bersikap profesional dengan senyuman dan candaan, meski dalam hati ada rasa pedih dan menyiksa. Di depan cermin kulihat Tomo masuk kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Lirikku nakal mulai menghiasi wajahnya. Napas panjang ku hembuskan berkali-kali, mempersiapkan lahir batinku malam ini. Tomo memandangku lewat cermin, tersenyum menyeringai. Tak kubalas senyumannya sambil mengusap make up di wajah. Meski tak bisa dipungkiri, jantungku berdegup kencang. Ia mendekatiku, mengelus pundakku dari belakang sambil menghadap ke cermin. Tanganku bergetar tapi berusaha tenang. Ia melerai rambut panjangku dan menciumnya. Dadaku bergetar hebat antara jijik dan takut. Meski aku pernah berpacaran dengan Ridwan, tak pernah kurasakan ini sebelumnya. Maksimalnya ia hanya memegang tangan dan memandangku. Ia memulai mengendus seluruh bagian kepala dan leher. Desahan nafasnya semakin memburu, seolah hasrat kelakiannya teriak meminta lebih. Darahku berdesir seketika. Ada rasa panas menjalar dari ujung kepala hingga kaki. Perlahan ia menarik tubuhku berdiri, entah layaknya terkena hipnotis. Aku hanya diam tanpa mengelak, namun manut dan nurut dengan segala perlakuannya. Ia mulai merebahkanku di kasur, kemudian memulai ritual malam pertama sebagai mestinya. Hatiku menangis, menjerit, sungguh tak rela menyerahkan tubuh pada tua bangka ini. Namun anehnya aku tetap pasrah membiarkan semua terjadi. Pagi hari, ku dapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkangan. Aku mengutuk diri sendiri, jengkel sejengkel-jengkelnya, lalu memukuli kasur yang kurebahi.
Kuacak spray kasar untuk meluaskan emosi. Bodoh, murahan sekali. Tanpa rayuan, tanpa bujukan, begitu mudahnya menyerahkan keperawananku. Aku tahu ini benar. Syarat sah sebagai istri telah dijalani. Namun belum genap 24 jam bertemu Tomo. Rasanya ini terlalu gerusa-gerusu. Apa mungkin benar ia memakai semacam pelet atau hipnotis? Kutarik nafas dan menghembuskan pelan, mencoba hati tenang. Ku jambak rambut sendiri, mengadah mengikhlaskan. Setelah aku bergegas mandi, beruntung kamar mandi berada dalam kamar, jadi tak perlu malu pada penghuni rumah lainnya. Bunyi perut saat mandi memaksa diri untuk bergegas. Setelah ku pilih setelan rok denim dan kaos lengan panjang warna beige dari dalam koper yang kubawa kemarin, lalu menyisir rambut tebalku dengan sisir Tomo di atas meja rias. Rambut yang basah mengurungkan niat saat akan melangkah keluar kamar. Kubuka lemari dan laci-laci dalam kamar, mencair hair dryer untuk mengeringkan. Ada perasaan malu jika bertemu dengan orang-orang rumah. Gemuruh perut kembali meronta, memaksa diri untuk keluar mencari di mana letak dapur. Saat membuka pintu kamar, mata ini memandang penuh kagum melihat rumah bak istana. Kuulirikan mataku ke sana kemari sambil menyusuri rumah yang entah menyesatkanku. Mbak Ani sudah bangun toh, mari sarapan. Sapa Mbok Ijah menemukanku dengan logat medoknya. Ku ikuti langkah Mbok Ijah menuju ruang makan. Sambil berjalan, aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri. Nanti kalau sudah sarapan, tak ajak keliling rumah, Mbak, biar nggak bingung, tambahnya sembrani. Mempersilahkan duduk di depan meja yang sudah terlihat banyak sekali makanan lezat di atasnya. Aroma dan kepulan asap masakan memaksa cacing-cacing di perut semakin liar gemuruh untuk meminta jatah. Ku teguk ludah saat memandang piring-piring yang saling berdesakan di atas meja. Ku anggukkan kepala dan segera duduk, lantas mengambil piring dan mencomoti gurame panggang di rumah. Jarang sekali aku makan ini. Mungkin dalam setahun hanya berapa kali saja. Di saat yang sama, Dika keluar dari kamarnya yang terhubung langsung ke ruang makan. Ia duduk di seberang depan meja makan tanpa melihatku sama sekali. Aku seperti tak ada di depannya, sangat cuek dan tak peduli. Kulirik wajahnya yang tampan saat dia makan, hidung mancung alias tebal, rambut sedikit ikal tergerai atasnya, sangat mirip dengan bapak dalam versi muda. Aku tak percaya harus punya anak tiri yang umumnya sebaya denganku. Karena terlalu asik mengagumi perawakannya, aku sampai terdiam memandang tak berkedip. Kenapa? Terpesona. Tanpa basa-basi, Dika langsung menyudutkanku. Aku terhenyak kaget, menggeleng cepat, segera menunduk dan melanjutkan sarapanku. Sebuah tangan mengelus pundakku lembut dan aku menoleh. Entah sejak kapan Tomo sudah berada di sini. Ia memandangku dan Dika bergantian. Ada rasa takut terdesir dalam dada. Apa ia melihatku saat menatap Dika tadi? Suara panggilan Mbak Fani mengalihkan pandangan Tomo. Beruntung sekali. Bahkan tak terlintas di pikiran apa yang harus kukatakan jika ia mencurigai gelagatku tadi. Di ujung meja, Dika menyunggingkan bibir. Apa maksudnya? Sesaat kemudian ia menyudahi sarapan dan berjalan cuek meninggalkanku. Aku merasa lega saat kedua lelaki itu beranjak pergi dari ruangan makan. Aneh sekali, piring-piring ini masih penuh dengan makanan. Bahkan piring bekas Dika terlihat masih bersih. Apa yang ia makan? Hanya rempahan roti yang berserak di sebelah piring.
Jadi begini gaya orang kaya sarapan, seperti bule yang hanya butuh sepotong roti dan segelas susu untuk mengganjal perut. Terlintas di pikiran tentang kedua orang tuaku, apakah mereka bisa makan enak seperti ini? Jika boleh aku berbagi, ingin rasanya kusuguhkan beragam lauk pauk yang mulai mendingin di hadapan. Mubazir kan? Namun teringat betapa banyaknya karyawan dalam rumah, mungkin ini jatah mereka juga. Ku angkat piring kotor dan membawanya menuju dapur. Sempat terlihat tadi Mbak Ija masuk ke ruangan sebelah kanan, ruang makan. Ku tebak disinilah letak dapur. Benar saja, ku temukan Mbak Ija dan Mbak Warni sibuk dengan segala aktivitas. Dapurnya luas, mungkin ukurannya 2 kali lipat dari ruang tamu rumah ayahku. Berbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang kanan seperti dapur basah, seperti kirinya dapur kering. Indah sekali, mirip punya para artis yang sering ku tengok lewat televisi. Mbak Ani, nggak usah repot, tinggalkan saja. Tergopoh Mbak Warni merebut piring dan tanganku. Nggak apa-apa Mbak War, aku udah biasa. Kami hampir berebut piring, hingga aku mengalah saat Mbak Ijah menawarkan untuk mengikuti keliling rumah. Mbak Ijah mengajakku menyusuri sebuah rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar kagum dengan keindahan bangunan ini. Pilar-pilar raksasa tersusun rapi dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana yang pernah kulihat di film Hollywood. Tak hentinya aku bercengang. Bagian lantai 2 hanya ada beberapa ruangan. Terkesan luas, lapang. Ternyata kamar Mbak Fani dan ada di atas. Ada suatu ruangan khusus pakaian-pakaian dan aksesoris. Semua seperti ruangan wardrobe desainer saja. Hingga di depan suatu ruangan, Mbak Ijah menyuruhku untuk berhenti. Ku pandang pintu di depanku. Pintu itu terbuat dari kayu jati berwarna merah marum dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Aku termangu diam. Ruangan ini khusus buat Pak Tomo Mbak. Siapa saja nggak boleh masuk. Bahkan Bu Fani pun nggak boleh ngintip. Mbak, tutur Mbak Ijah membuatku penasaran. Emangnya ada apa di dalam, Mbok? Mbok Ijah hanya menggeleng dan tersenyum. Keningku mengkerut penasaran. Kulirik lagi pintu itu. Tiba-tiba saja pintu itu terasa suwung, tekuk, memandang dingin membuat bulu kuduk meremang. Aku berdiri ngeri. Mbok Ijah sepertinya menyadari gelagat anehku. Ia segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di taman belakang rumah aku menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi sambil sembrani memegang buku dan serius membaca. Mbak Ijah segera pamit meninggalkanku begitu saja. Kulirik detail perawaan Mbak Fani, rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi, daunnya lancip dengan kulit yang mulus sempurna. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Mungkin ia rajin ke salon untuk perawatan. Ku coba menghampirinya. Ia masih sibuk dengan buku di tangan tanpa melihatku. Piye malam pertama nih, sukses? Ku tajamkan pandangan padanya. Sinting pikirku. Enteng sekali dia menanyakan tentang itu, tanpa ada rasa cemburu ataupun jengkel. Aku hanya terdiam meliriknya. Tak bisa kupungkiri pasti ada perasaan sakit dalam hatinya, meski berusaha kesok tegar. Tanpa menjawab, aku mulai duduk di kursi sebelahnya, sambil memperhatikan keadaan sekitar. Terdapat tempat khusus tanaman hortikultura, serta bunga-bunga indah di hadapanku. Rupanya sayur yang dimasak Mbak Wani dipetik langsung dari sini. Ada seorang laki-laki yang sedang sibuk menata dan membersihkan semua tanaman. Pasti dia tukang kebun. Kutebak Mbak Fani mungkin menyukai mawar, sebab banyak ragam mawar bertata rapi. Harunya semerbak menjadi aromaterapi untukku. Kuhirup dalam-dalam sembari tersenyum.
Asal kamu mau nurut sama Mas Tomo, hidupmu pasti enak, ujar Mbak Fani kemudian. Kalau enggak, demi orang tuaku, aku enggak bakalan mau Mbak jadi madu. Maaf loh, jawabku enteng. Suatu saat nanti kamu bakal merasakan jadi aku juga seperti Mbak Tini dulu, tambahnya. Maksudnya? Mbak Tini itu siapa? Tanyaku penuh selidik. Istri pertamanya Mas Tomo, jawabnya tegas. Kemudian ia berdiri dan meninggalkanku sendiri tanpa penjelasan yang lebih pasti, mencoba mencerna ucapan Mbak Fani. Apa mungkin suatu saat Mas Tomo bakal menikah lagi? Ah, siapa yang peduli? Toh aku tidak menginginkan hadirku di sini hanya sebagai pengganti bayaran utang ayah. Malam ini malam Jumat Kliwon, aku berada dalam kamar sendiri. Tiba-tiba aku teringat pada jemuran yang belum kuangkat. Kurasakan pula kerongkongan begitu garing. Ku beranjak dari kasur dan segera ke belakang rumah samping dapur untuk mengambil pakaian kering, lalu ke dapur untuk mengambil minuman. Di sana ku temukan Mbok Ijah dan Mbak Warni. Saat membuka kulkas, kulirik Mbak Warni sedang menata sesuatu di atas nampan. Ia tahu aku memperhatikannya. Tingkahnya jadi sedikit canggung. Aku mulai mendekatinya. Kulihat di atas sampan itu telah ditata beberapa kembang dan dimasukkan dalam mangkok berisi air. Jajanan pasar dan kemenyan juga 3 batang lilin. Aku termangu diam, alias saling terpaut. Buat apa ini Mbak War? Tanyaku penasaran. Mbok Ijah yang sedang mencuci tangan langsung menyaut. Permintaannya Pak Tomo itu Mbak. Kok aneh-aneh gini sih? Ujarku kembali. Tanpa bicara sepatah kata pun, Mbak Warni segera mengangkat nampan itu kemudian berlalu meninggalkan dapur. Kulirik Mbok Ijah masih sibuk menatap perkakas dapur dalam rak piring. Secepatnya ku amati Mbak Warni dari belakang sambil menjaga jarak. Ia berhenti tepat di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu, kemudian beranjak pergi. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Tomo membuka pintu dengan telanjang dada menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya pakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. Gak usah penasaran, ucap seorang di belakang mengagetkanku. Aku menoleh menemukan Mbak Fani berdiri di belakangku dengan pandangan geram. Ia menyilangkan kedua tangan di perut seakan mengancam. Jangan pernah tanya Mas Tomo di situ ngapain, anggap saja tidak ada apa-apa. Ucapnya tegas dan jelas. Tubuhku sedikit gemetar. Aku mengangguk cepat dan menunduk karena takut. Meski penasaran, aku berusaha tak menghiraukan dan segera berlari masuk kamar kembali. Di tengah malam suatu berderit berbuka membangunkanku. Meski dalam keadaan setengah tersadar, kulihat Tomo mulai masuk dan menutup pintu. Kulirik jam dinding di tembok sebelah kanan, waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ia berjalan menuju kasur yang kutempati, lalu menyibak selimut yang menutupi. Memandang tubuh ini dengan tatapan nafsu. Perlahan ia mulai beranjak naik kasur. Aku hanya diam meliriknya. Seringai di wajah membawakanku. Bagian yang masih sama saat terakhir kali kulihat di kamar terlarang itu. Celana pendek hitam tanpa baju. Aku hampir mual dibuatnya. Peluhnya masih basah sekujur tubuh. Entah apa yang dilakukan. Tanpa menunggu, ia segera menjumbu dengan liar. Aku merasa jijik dengan dirinya sendiri yang hanya dijadikan budak nafsu, pelatur lebih tepatnya. Hampir tiap malam ia menggagahiku, tak pernah bertanya apa aku mau atau tidak. Tak pernah pula kurasakan cinta dalam dirinya, hanya nafsu dan birahi. Tepat sekali kata itu, ya pelacur.
Hampir tak pernah kurasakan hangatnya keluarga dalam rumah ini. Kata orang, harta adalah salah satu alasan bahagia, tetapi bagiku tidak. Tomo memang memenuhi segala kebutuhanku, bahkan lebih. Segala aksesoris mewah ia hadiahkan hampir tiap minggunya. Tak kupungkiri ada sedikit rasa bahagia mendapat barang-barang yang sebelumnya hanya mendapat angan dan impian, kini dengan mudah terpenuhi tanpa meminta. Namun setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tak pernah ada momen bercengkrama atau bercanda atau bergurau bersama. Tak ada tegur sapa saat bertemu. Bahkan meski salah satu meja makan, kami hanya saling diam. Apalagi Dika, rasanya ia tak pernah menganggapku ada. Tak ada sikap hormat sedikit pun padaku sebagai ibu tirinya. Kemarin saat beberapa kawannya datang bertamu, aku sedang asik menyiram tanaman di depan rumah. Meski Tomo dan karyawan sudah mencegahku, aku tak peduli dan tetap memaksa sebab terlalu jenuh jika tak melakukan apa-apa. Beberapa motor gede melewati gerbang depan. Kulihat barisan motor ninja dengan dentuman suara knalpot menderu memasuki garansi. 5 orang pemuda dan 3 gadis memarkirkan kendaraan mereka lalu mencopot helm. Kawanan itu mulai berjalan melewatiku. Tatapan mata mereka awas memandang sejak turun dari motor sampai di depan pintu. Ada rasa iri melihat mereka. Seharusnya aku masih seperti mereka, menikmati masa muda, bergaya tren masa kini dan bergaul dengan kawan seumuran. Tidak seperti itu. Kutundukkan kepala menatap penampilan diri. Oh tidak, balutan pakaian dari Tomo membuatku terkesan seperti tante-tante sosialita yang centil, malu rasanya. Seorang ku dengar bertanya pada Dika, "Itu tukang kebun baru Dik? Gila, cantik juga ya?" Ucap tanpa mengalihkan pandangan. Dika hanya menjawab dengan 2 kata, "Menurut kalian?" Para pemuda itu terkikik menertawaiku, sembari berlalu masuk dan lirihan hina, padahal mereka tahu bahwa aku istri muda ayahnya. Rasanya hati ini seakan dihujam tombak sesak dan perih. Begitu teganya mereka menganggapku seperti itu. Begitu pula dengan Mbak Fani. Ketika kumpulan geng arisan berkumpul, ia menganggapku layaknya pembantu, menyuruh ini itu seenak hati. Saat Mbok Ijah mencoba membantu, ia malah dibentang Mbak Fani. Padahal mereka tahu bahwa aku ini istri muda suaminya. Ingin rasa merajuk dan berontak, tetapi percuma. Tomo hampir tak pernah ada waktu di rumah. Meradang pun tak kuasa. Ia tak pernah menanggapi semua keluh kesahku sama sekali. Meski dianggap lainnya sampah, tak pernah ku keluhkan segala yang kurasa pada ibu. Aku bersikap baik-baik saja dan bahagia karena aku tak ingin ia menyesal. Beberapa kali ibu mengunjungiku ke sini. Rumah kami memang tak begitu jauh, hanya beda desa saja. Aku selalu menantikan waktu kebersamaan. Meski tak pernah lama, itu sudah cukup mengobati segala kebalikan yang kurasakan dalam mengarungi rumah tangga yang begitu dingin. 8 bulan sudah aku berada di rumah ini. Tak pernah kulihat Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Aku merasa malu karena telah merebut suami yang kucintainya. Tak pernah kutanyakan pula pada Tomo mengapa ia melakukan ini. Kehidupan rumah tangga kami hanya seperti rumah bordir, bertemu hanya untuk melampiaskan nafsu semata, tanpa ada ikatan cinta yang menyatu. Hampir tiap bulan Tomo dan Mbak Fani bertanya, apa aku sudah hamil? Pertanyaan itu selalu menjadi momok untukku tiap bulannya. Aku penasaran kenapa Mbak Fani begitu antusias dan menampakkan kekesalannya padaku. Malah ia bersemangat ingin agar aku segera mengandung. Berbagai cara dilakukan, mulai dari memberikan kurma muda, jamu-jamuan untuk kesuburan, dan beberapa kali pil yang membuatku enak
Kenapa ia tak ingin hamil sendiri? Yang ku tahu anaknya cuma 3. Apa ia tak ingin menambah keturunan karena takut keseksiannya akan pudar? Tak berani ku bertanya. Hingga suatu saat siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakan dari semua orang, sebab aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan bayi dalam pernikahan paksa ini. Namun semua itu terjadi. Mana mungkin aku menolaknya. Minggu kedua Tomo baru menyadari, karena sewajarnya suami istri pasti tahu istri suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa tak mendapat tamu bulanan. Serius? Oke, nanti biar Fani membeli tes pack untukmu, ucapnya girang bukan main. Ia segera berjalan cepat meninggalkan dalam kamar. Tak lama kemudian masuk bersama Fani yang sudah membawa alat tes kehamilan. Ayo An, kita coba tes, semoga memang benar adanya. Mbak Fani merentangkan tangannya untuk mengajakku masuk toilet. Baru kali ini kurasakan hangatnya perlakuan padaku. Berulang kali ia tersenyum bahagia seperti seorang ibu yang menanti kehadiran cucu. Nih, aku tunggu di depan ya. Ia menyodorkan alat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kuputar dan kutatap dengan penuh heran. Aku benar-benar tak mengerti harus bagaimana menggunakannya. Ia terkikik. Apa aku memang terlalu polos? Atau lebih tepatnya bodoh? Ia pun menjelaskan secara detail penggunaannya. Aku mengangguk mengerti dan segera melaksanakan. Berapa menit kemudian kulihat terdapat 2 garis mulai terang dan jelas. Aku keluar dari toilet dan menunjukkan pada kedua orang yang sudah menunggu dari balik pintu. Mbak Fani membungkam mulut saat kusodorkan benda itu padanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mendekapku erat, bagai pertemuan dengan seorang yang telah lama tak berjumpa. Begitu hangat dalam sungguh. Hal ini yang kau inginkan. Begitupun Tomo. Ia menghujani keningku dengan kecupan bertubi-tubi, mengusap kepalaku dengan belayan lembut dan manja. Ternyata kehadiran bayi melembutkan seluruh perlakuan kasar mereka selama ini. Ada sedikit rasa lega dan bahagia menatap mereka yang tak pernah senyum di mataku. Hari itu juga Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat melangkah kaki turun dari mobil, mataku terbinar melihat sosok lelaki depan rumah sakit. Berseragam satpam melihatku arahku dengan tatapan matanya yang penuh rindu. Dia Ridwan, lelaki yang pernah kucintai dan harus kutinggalkan demi berbakti pada ayah. Seperti ada percikan api yang menyala dalam dada. Teringat masa-masa indah saat bersamanya. Sungguh aku menjadi seorang pengkhianat saat itu. Dengan benih Tomo dalam perut, ingin rasanya aku meluknya dan membenamkan wajahku pada dadanya Binang. Untuk menumpukan segala kerinduanku, aku berusaha tegar melewati di depan pintu. Ia menatapku lekat-lekat sejak aku turun dari mobil sampai rumah sakit. Namun aku pura-pura tak memperhatikannya. Tak perlu mengantri, kami masuk dalam ruangan USG. Ada seorang dokter wanita yang sudah menunggu di dalam. Mari, silakan berbaring. Mbak Fani menuntunku naik ke atas ranjang dengan penuh hati-hati. Kulihat dokter cantik itu keheranan. Kenapa dok? Tanya Mbak Fani. Oh maaf bu, aku kira ibu yang hamil, ternyata putrinya. Kutahan tawa yang respek itu begitu saja. Mbak Fani sedikit mencubit lenganku. Dokter menyuruhku telanjang dan membuka lebar kedua kaki. Kemudian perlahan memasukkan sebuah tongkat USB yang telah dilumasi gel yang vagina. Ada rasa dingin, geli, dan sedikit tidak nyaman saat alat itu diputar-putar dokter di dalam alat vitalku.
dengan menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Aku melihat di layar meski tak kuinginkan. Seketika aku luluh saat menatap janinku sendiri. Namun pada perasaan takut berdiri seru pada dada. Tetapi apa yang kutakutkan? Aku tak tahu, hanya bisa berharap semoga hadirnya mampu memberi secuil kebahagiaan untukku. Semenjak semua orang tahu aku telah berbadan 2, perlakuan mereka berubah, sangat istimewa. Mulai dari tingkah laku, tutur, kata, hingga menganggapku sebagai anggota keluarga. Manis sekali, seperti saat ini depan meja makan saat ini. Ani, sayurannya jangan lupa ya, ikannya tambah dong, ucap Mbak Fani seraya memenuhi piringku dengan beragam lauk. Nila, tempe, oseng sawi, potongan salmon, daging, BBQ. Bahkan ku tak bisa kulihat di mana nasinya. Ia duduk di sampingku seperti seorang ibu yang begitu memperhatikan anaknya. Tak lupa mengisi gelasku dengan jus apel tomat. Belum apa-apa, perutku sudah mual dan penuh, tetapi berusaha menahan dan melahapnya pelan-pelan. Nanti aku belikan susu hamil, mau rasa apa? Tanya Tomo halus. Aku tak pernah tahu jika ada rasa untuk susu ibu hamil. Aku hanya bisa terdiam, berpikir sembari membulatkan mata. Stroberi aja, Mas, biar nggak enak. Mbak Fani memberi solusi. Begitupun Dika, baru pertama kali ia berbicara dengan nada sopan. Habis ini aku mau ke minimarket. Kamu mau titip sesuatu, cemilan atau apapun boleh. Biasanya ibu hamil kan suka lapar gitu. Senyumannya sungguh berbeda. Bahkan tak bisa kubedakan apa ini tulus atau hanya sendiwara, mengingat perlakuan selama ini padaku. Apa aja, jawabku pendek. Kulirik Tomo, Mbak Fani, kemudian Dika segera bergantian. Ketiga masih makan sembari memperhatikanku dengan senyuman mengembang. Namun tak bisa kupungkiri ada rasa curiga dengan gelagat yang tak biasanya. Seperti aku harus lebih peka, tak boleh terlalu terbuai dalam kehangatan yang tiba-tiba. Ku balas senyuman mereka dengan seiring palsu ya. Aku mesti hati-hati. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbak Ija dan Mbak Warni tak pernah absen untuk selalu menaruh nampan di depan pintu. Ingin sekali aku melihat ada apa di dalamnya. Kenapa kami dilarang ke sana? Beragam kecurigaan muncul di benak. Apakah Tomo melakukan semacam pesugihan? Atau babi ngepet mungkin? Mengingat hartanya yang tak kunjung habis dan selalu bertambah, namun melihat pintunya saja nyaliku sudah menciut, takut akan sesuatu yang entah apa. Bertanya pada Mbok Ija pun tak mendapat jawaban, hanya gelengan dan pintanya untuk tak pernah membahas itu yang lagi kudapatkan. Terbesit dalam pikiran kenapa Mas Tomo hanya mempunyai satu anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Kuberanikan diri bertanya lebih dalam tentang buah pernikahan Tomo sebelum pada Mbak Warni ketika berada di dapur. Hanya tempat ini yang terlihat aman untuk membahas tentang Tomo, sebab jarang sekali ketiga anggota keluarga itu menampakkan kaki. Ia bercerita bahwa Mbak Tina, istri pertamanya, sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya hilang. Begitu pula Mbak Fani, katanya juga 4 kali mengandung, tetap yang berhasil lahir cuma 1, Dika saja. Hilang yo apa sih Mbak? Keguguran itu toh? Tanyaku heran. Mbok Ija menjawab, yo hilang gitu aja Mbak. Aku memandang Mbok Ija dan Mbak Warni bergantian, tak mengerti maksud mereka. Ku olus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Setelah menengok segelas hangat susu hamil, mataku mulai terasa berat. Aku berpamit pada keduanya, kulangkahkan kaki untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang tersebut, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Ku coba mendekati, ingin tahu
apa yang ada di dalamnya. Sebelum berani mengintip, dengan perlahan kuarahkan kuping ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Tiba-tiba saja bau kemenyan menyeruak memenuhi hidung, disertai kepulan asap tipis mengepul keluar. Kukibaskan tangan dan mengenyit menahan aroma menyengat. Samar-samar aku mendengar suaraku. Ku tajamkan pendengaranku seperti dengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu Mbak Fani tidak memperbolehkan masuk ke sini. Jadi siapa yang bersama Tomo di dalamnya? Erangan itu semakin mengeras terdengar. Bersamaku dengar suara seperti monyet. Sejenak berpikir, kenapa di dalam ruangan ada monyet? Aku semakin mendekatkan telinga sehingga pintunya yang tersentuh bauku terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuat aku kaget. Belum sempat kakiku beranjak ketika kepala Tomo menyembul dari dalam. Ada rasa sesak di dada melihat wajahnya penuh amarah. Ngapain kamu kesini, ha? Tanya dengan nada tinggi. Bentakan itu membuat melonjak kaget. Ada rasa kram mulai terasa di perut. Aku berinjit mundur dan menundukkan kepala. Sekilas kulihat Tomo seperti kulihat waktu pertama di sini, hanya mengenakan celana kolor pendek hitam saja. Aku nggak sengaja, Mas. Jawabku terbata-bata. Jangan sekali-sekali kamu ingin tahu di sini ada apa. Bukan urusanmu. Telunjuknya diancungkan di depan mataku. Nafasnya mulai tersengar, menahan kerongkongan yang tercekat. Tubuh seketika gemeter karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Tomo membentakku seperti ini. Mas, perutku sakit. Ketika kurasa perut terasa melilit, ada rasa kencang dan panas mulai menjalar. Ia tercekat, diam melotot tak berkutik. Semakin aku bergerak, rasa itu semakin perih. Terasa menekan dan menusuk. Aku tertunduk, mencengkram perut, berteriak memanggil nama Tomo. Mas Tomo, sakit. Mungkin sebab suara jeritanku, Mbak Fani tergopoh datang mendekat. Ia terkejut melihat kesakitan. Mas, apa yang terjadi? Kenapa kamu diam saja? Mbak Fani terjonggoh dan menyejarkan diri denganku. Wajahnya menunduk mencari raut mukanya dengan penuh kecemasan. Tomo terlihat masih syok menatap kami tanpa melakukan apa-apa. Mas, bawa Ani ke rumah sakit cepat. Ia seakan tersadar. Kulihat ketakutan mulai menghiasi wajah kedua tangannya segera menelusup ke bawah pahaku, menarik tubuh dan membopongku berlari. Mbak Fani mengikuti kami. Tak lupa ia mengambil sebuah kaos untuk Tomo. Aku harus berteriak histeris, takut jika terjadi apa-apa dengan janinku, hingga mengagetkan seluruh penghuni rumah. Semua keluar mencari tahu. Mereka hanya bisa memandang tanpa bertanya, membantu kami mempersiapkan mobil agar bisa segera berangkat dan mendapatkan penanganan. Dalam perjalanan, rasa sakit itu semakin menyiksa. Kuremas perut mencoba menahan kesakitan yang semakin menjadi. Peluh mulai membanjiri tubuh. Entah sudah seberantakan apa wajahku saat itu. Mungkin sudah seperti mayat, pucat basi. Mbak Fani terus menenangkan dan mengusap-usap punggungku. Mimik wajahnya begitu panik, seakan tak rela jika sampai aku kehilangan. Mas, lebih cepat, teriak Mbak Fani berkali-kali. Aku tak sempat melihat raut muka Tomo dari balik kemudi. Sibuk menggerang dan sesekali memejam menahan lilitan di perut. Sesampainya di rumah sakit, ketika pintu dibuka Tomo, kulihat wajah Ridwan memandang mobil kami dari dalam pos satpam yang berjarak tak jauh dari tempat parkir. Segera ia berlari mendekat tanpa bicara sepatah pun. Tomo dibantu Ridwan membopong tubuh ini masuk ke dalam gedung rumah sakit. Berkali-kali ia memandang penuh dengan risau, seakan berjuta pertanyaan ingin kulontarkan. Mbak Fani berlari terlebih dahulu. Ia berteriak memanggil suster yang ada.
Sigap dan cepat sebuah rancang derek pasien sudah disiapkan membawaku. Cepat namun hati-hati, kedua lelaki yang menggendongku menaruh tubuh ini di atas ranjang. Dua orang perawat menyeret ranjang sambil setengah berlari, diikuti Tomo dan Mbak Fani. Melihat Ridwan terdiam di sana, ia tak ikut menyertai kami. Mungkin ia sadar aku bukanlah siapa-siapa lagi baginya. Rasa sakit di perut bercampur dengan ngilu di dada, tak kalah menatap wajah teduh itu yang mulai menghilang di balik tembok ruang ICU. Aku tersadar, membuka mata lalu menelisik keadaan sekitar. Kurasakan sedikit nyeri di tangan kiri saat mendapati selang infus menggantung di sebelah kiri ranjang, di mana Tomo dan Mbak Fani. Oh Tuhan, bagaimana dengan bayiku? Kupegang erat dan mengusapnya. Kurasa perut ini seakan kempes, namun mengingat kandungan yang baru berumur 2 bulan, aku tak tahu apa perbedaan dengan saat sebelum mengandung. Kenapa tak ada seorang pun di sini yang bisa kutanyai? Setelah beberapa menit, seorang dokter dan Mbak Fani masuk ke dalam ruangan. Senyuman girang terukir di wajah Mbak Fani saat melihatku sudah sadar. Dokter itu berdiri di samping ranjang, memeriksa detak jantung ini dengan stetoskop yang tergantung di leher. Apa yang terjadi? Ku awali pertanyaan ini untuk membuka obrolan. Dokter pria muda itu tersenyum menjelaskan bahwa kandungannya masih baik-baik saja. Kondisi seperti ini terjadi saat tubuh masih sedang dalam proses penyesuaian dengan berbagai perubahan akibat adanya kehamilan. Jenis kontraksi tersebut disebabkan oleh meregangnya jaringan ikat di sekitar rahim, atau biasa disebut dengan kontraksi dini. Bisa saja terjadi akibat kaget atau terjadi sedikit benturan pada tubuh, namun masih tergolong normal. Beruntung belum sampai terjadi pendarahan. Bisa-bisa keguguran jika tak secepatnya mendapat penanganan. Saran saya, jaga baik-baik kandungannya, jangan sampai stres atau terganggu oleh sesuatu yang gak nyaman, ucap dokter itu menenangkan. Terima kasih dok, ucap Mbak Fani. Baiklah Bu, besok kalau sudah dirasa cukup kuat, boleh pulang, tuturnya lembut kemudian berlalu meninggalkan. Bertepatan dengan perginya dokter, Tomo masuk memandangku diam. Raut mukanya penuh dengan rasa bersalah. Kulihat Mbak Fani sedikit geram padanya melirik Tomo dengan sorotan tajam. Maafkan aku An, aku benar-benar menyesal. Lain kali tak kuulangi lagi. Aku akan terus menjagamu dan bayi kita. Tangannya menggenggam telapak tangannya ku erat. Kulirik Mbak Fani yang membuang muka dari kami. Aku tahu ia pasti cemburu. Ku lepas perlahan cengkeraman tangan Tomo. Iya mas, aku baik-baik saja. Hanya kalimat yang ucapkan untuk menyudahi drama yang tak mengenakan ini. Sejak hampir kehilangan janinku, seluruh anggota keluarga dalam Tomo semakin memperlakukanku dengan penuh hati-hati. Mbak Ratu di dalam istana. Semua keperluanku tersedia dalam meminta, bahkan terkadang aku merasa malu dan tak enak cuman bisa ongkang-ongkang kaki bergerak hanya untuk olahraga di pagi hari. Untuk itu pun tidak boleh terlalu capek, takut hal yang serupa terjadi waktu itu. Mual, muntah, morning sickness adalah makanan sehari-hari bagiku. Beruntung Mbak Wani sabar dan telaten memenuhi keinginanku makananku. Seringnya panganan-panganan itu hanya bisa kutatap setelah matang, sebab terlalu mual entah seketika tak ada selera ketika telah matang, meskipun semalaman sudah mengidamnya. Pagi ini aku begitu ingin masakan ibu, kan rasanya potok ikan patin buatannya. Aku coba berpamit pada Tomo untuk mengunjungi, tapi seketika ia murka.
Jangan pernah lagi minta untuk pulang. Kamu sudah menjadi hakku. Kamu milikku sepenuhnya, paham? Meski dengan nada yang ditata serius mungkin, kalimat itu sudah terasa menggores hatiku perlahan. Aku menunduk takluk, hanya bisa mengangguk nurut meski ada rasa kecewa menghinggapi relung hati. Aku tetap menahan diri untuk bertahan, kalau bukan sebab untuk taksim pada suami. Ingin rasanya aku pergi dari sini, apalagi mengingat telah mengandung bayinya. Tak mungkin kubiarkan anakku hidup tanpa seorang ayah nantinya. Kenapa ia selalu melarang bertemu dengan orang tuaku? Seharusnya ia senang mengantarku mengunjung sahabatnya. Ia bisa bercakap dan bercanda sesuka hati, menikmati seharian untuk berbagi kisah. Bukanlah persahabatan adalah salah satu bentuk kebahagiaan? Aku rindu keluargaku, rindu kawan-kawan yang bisa berbahag bersama saat pulang pergi mengaji, saat jajan di warung, boleh romlah, bahkan aku rindu Ridwan. Sore harinya aku begitu malas untuk makan. Di depan meja, makanan itu hanya kuaduk-aduk dengan sendok tanpa memasukkan sedikit pun ke mulut. Lebih terkesan melamun. Tiba-tiba entah kapan Mbak Fani sudah berdiri di samping dan menyodorkan sebuah kantong plastik. Apa ini, Mbak? Ku terima bungkusan itu dengan heran. Buka saja, awas kalau nggak dimakan. Ku buka perlahan, isinya terdapat beberapa bungkus potok di dalam. Aku sumringah menatap wajah Mbak Fani dengan girang. Ia turut tersenyum. Apa ini, Bu? Apa ini dari Ibu, Mbak? Ya, spesial untuk putrinya yang tersayang. Ia duduk di samping, memangku wajah dengan tangan kiri. Ku ucapkan terima kasih padanya, tak lupa mengajak makan bersama. Ini benar-benar enak. Kenapa ibumu nggak jualan saja? Kulihat Mbak Fani begitu lahap dan makannya. Iya, Mbak, tiap hari ibu menitipkan pada warung-warung di sekitar rumah. Mbak Fani menoleh sebentar ke arah samping kiri dan kanan, lantas mendekatkan wajahku, kemudian berbisik. Bahkan masakan Mbak Fani nggak ada apa-apanya. Kami tergelak, begitu receh tetapi mampu mencairkan suasana hati. Moodku ketika berubah, rasa kerinduanku terbayarkan dengan masakan ibu dan hadirnya Mbak Fani di sini. Aku sudah ikhlas menerima karunia dalam rahim ini. Ada rasa bahagia karena Tuhan menitipkan padaku. Aku ingin sepertinya Ken Dedes yang melahirkan putra-putra kelak menjadi raja-raja di tanah Jawa, menjadi perempuan sejati meski tak dicintai suaminya. Setidaknya akan ada yang membuat bahagia. Tak sabar rasanya menanti bahagia rupa buah bentuk buah hatiku kelak. Kehamilanku sudah memasuki usia 7 bulan. Tiap kali cek ke dokter, semangat ini selalu membawa karena di sana akan bertemu dengan Ridwan. Meski hanya sekian detik, aku sudah berani membalas senyumannya. Ia pun terlihat bahagia melihat setiap bulannya. Hari ini tanggal 5 adalah jadwal kontrol pemeriksaan kehamilan. Dikarenakan Mbak Fani terlalu sibuk, Dika menawarkan diri untuk mengantar. Sebenarnya aku sedikit risih. Sudah kucoba memastikan pada Tomo untuk berangkat sendiri bersama supirnya. Ia tak mengizinkan, tak mau berdebat panjang. Kami pun akhirnya pasrah dan segera berangkat. Sesampainya di rumah sakit, ketika berjalan dari tempat parkir, kulirik Ridwan di ujung kanan. Ia yang sedang asik duduk menyeruput kopi. Ketika berdiri, melihatku berjalan beriringan dengan Dika, aku tahu ia pasti terkejut, sebab tak pernah sekalipun ia tahu tentang Dika. Matanya tak berkedip menatapku, lekat-lekat seakan ingin bertanya, siapa di sampingmu ini? Ia hanya kemudian sampai kami mulai masuk dalam gedung. Dika menghentikan langkah saat matanya bersitap dengan seorang wanita. Mereka saling adu pandang. Aku tak mengerti siapa dia.
Bibir wanita seumuran Mbak Fani itu menyungging, melangkahkan kaki mendekat pada kami. Ia memutari tubuhku sambil menatap lekat, sorot matanya bagai ujung tombak yang siap menghujamku. Kubulatkan mata membalas pandangannya. Rahang Dika mengeras meliriknya. Wanita itu mulai bergegah berhenti memutari dan menjelajah penampilanku dari atas ke bawah. Jadi ini gundik baru Tomo. Dika membuang muka, menarik lenganku cepat. Hei, anak lanat. Seharusnya kau yang mati waktu itu. Ingat, berkatku kamu masih bisa menghirup udara hingga kini. Suara menggelegar nyaris membuat para pengunjung rumah sakit menoleh. Dika tak menggubrisnya sama sekali. Ia terus menyeretku pada ruangan tujuan kami. Aku bahkan kewalahan mengikuti langkah lebarnya. Kulirikan kembali pandanganku pada sosok wanita tadi. Ia mengucap sesuatu, tapi jarak kita sudah menjauh. Aku bisa membaca gerakan bibirnya. Ia berkata, hati-hati, ku pasang wajah bingung padanya. Apa maksudnya? Pertemuan singkat itu terputus oleh sekat dinding yang mulai menghalangi pandang. Dika, pelan-pelan dong. Dika, pelan-pelan dong. Aku merengek dan menghentakkan tangannya. Kami pun berhenti di tepat di depan pintu bertuliskan Dr. Gina Irawati, SPG. Siapa wanita itu? Dia hanya bergeming, wajahnya kembali tegang. Dia Butina, puas. Otakku berputar mencoba mengingat nama yang disebut Dika, seperti aku pernah mendengarnya. Sebelum menebak, pintu depan kami sudah terbuka dan disambut hangat dokter langgananku. Seperti biasa, tanpa menunggu antri, kami sudah bisa langsung masuk ke ruangan, sebab Mbak Fani sudah daftar melalui telepon sebelumnya. Ketika melakukan USG abdominal di atas perut, Dika lebih memilih membuang muka dengan menatap layar ponselnya. Aku tahu ia pasti malu sama halnya denganku. Pak, apa Bapak tak ingin menatap bayi kalian? Lihat pertumbuhannya sudah mulai sempurna, ucap Bu Dokter. Dika sembari memutar-mutar alat pada perut buncitnya. Mata Mas Dika seketika melotot, tetapi terus bertahan untuk tak melihat. Lucu sekali, aku sempat tergigit. Rupanya Bu Dokter mengira Dika adalah suamiku. Rasakan. Sudah aku bilang aku bisa pergi sendiri, malah ngotot minta untuk antar. Maaf dok, saya adalah fobia lihat janin, jawabnya semakin mengalihkan pandang. Oh iya, oh begitu ya. Padahal biasanya mata tengah bapak malah masuk ke dalam gua si janin. Aku menutup mulut, menahan tawa, diiringi gelakan tawa dari Bu Dokter. Bisa-bisanya ia bercanda seperti itu. Andai ia tahu siapa Dika sebenarnya. Dika menggarung-garung kepalanya, menunduk sembari sedikit menahan tawa. Apakah ini yang dinamakan awkward moment? Tak lelo letung wis menengo anakmu sing kuncung, mbokmu lagi luwa menyang kali ngumbah popok nyangking waro. Wis menengo ana wong tak lelo letung cep menengo aja pijer nangis wae, anakmu sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune, tak kadang bisa urip mulya dadeno wanita utama, ngluhure asmane wong tuwa dadi yo pandhaiki bangsa. Oke ya, itu tadi cerita dari cerita hantu seram
yang berjudul Tumbal Janin ya. Sebelum cerita kita akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.